memulai, Ustadz akan membacakan terlebih dahulu ya adab-adab dalam menuntut ilmu ya. Yang pertama, ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala ya. Kemudian yang kedua, bersungguh-sungguh bersemangat. Nah, bagi yang ngantuk boleh ambil wudhu ya. Nah, adapun yang misalnya haus atau kurang konsen misalnya, bisa sediakan air minum di sebelahnya ya. Kemudian yang terakhir apa? Yaitu mengikat ilmu dengan cara mencatatnya ya. Nah, mencatatnya. Maka dibutuhkan alat tulis untuk mencatat ya. Baik. Masih ingatkah anak-anak solihah tentang sudut pada pelajaran pekan lalu? Masih Ustaz. Nah, Insya kalau Allah sudut masih Ustaz. Insya Allah masih Ustaz. sudut setengah putaran atau sudut lurus, berapa sudutnya? Besarnya berapa derajat? Sudut lurus 180 derajat. 180. baik 180 derajat. Nah, seperti ini ya, 180 derajat ya. Slide-nya tampil semua kan? Tampil Ustaz. Tampil Ustaz. Nah, Tampil Ustaz. jadi yang dimaksud dengan sudut lurus atau setengah putaran seperti ini ya, 180 derajat. Baik, kalau satu putaran penuh berapa? 360. 360 derajat. Nah, berarti kalau setengahnya, kalau astagfirullahaladzim. Kalau setengahnya, maka 360 itu dibagi 2. Jadi 180. Nah, kalau sudut siku-siku berapa sudutnya? 90 derajat. 90 derajat. 90 derajat. Nah, kalau sudut siku-siku ditambah sudut siku-siku menjadi sudut lurus ya. 80 derajat. Jadi 180 derajat. Oke. Jadi bagaimana kalau misalnya sudut lurus itu kita potong ya. Nah, kita akan melakukan eksperimen ya anak-anak solihah. Ada yang punya busur derajat? Sofia Ustaz. Sofina punya Ustaz. Nara Ustaz. Sofia punya Ustaz. Baik. Sofia punya Ustaz. Silakan diambil ya. Ana juga punya Ustaz. Diambil atau disiapkan busur derajatnya. Sudah diambil semua? Sudah Ustaz. Nah, kalau sudah Sudah Ustaz. kalau sudah dibuat satu garis lurus ya. Dibuat satu garis lurus seperti ini. Nah, bisa dinamai dengan sudut AB atau apalah. Misalnya CD atau apa, BC misalnya. Suka-suka anak-anak sekalian mau kasih nama sudut apa, garis apa gitu. Di buku tulis sendiri Ustaz, di buku kosong. Iya, di buku kosong. Ustaz, anak gak punya Ustaz. Tidak apa-apa kalau tidak punya, bisa memperhatikan terlebih dahulu ya. Nah. Sudah dibuat satu garis lurus? Sudah. Ustaz. Ada yang bertanya? Sudah Ustaz. Sudah Ustaz. Itu digambar. Iya, dibuat satu garis lurus seperti ini di bukunya ya, di buku kosong ya. Yes. Kalau sudah dibuat satu garis lurus seperti ini, kita potong garisnya. Nah, kita potong garisnya.
Terserah mau kasih nama Peki atau CD. Nah, kita potong. Sudah dipotong? Potongnya bagi 2, Ustaz. Terserah mau potong bagaimana. Ana Mau- sudah Ustadz. Sofia sudah Ustadz. Bikin Baik. kayak gitu. Kemudian diukur sudut. Nah, kemudian diukur sudut POB-nya. Diukur sudut POB-nya. Sudut POB-nya diukur ya, anak-anak. Nah, sudut yang di sini diukur. Yang POB-nya, sudut POB diukur ya. Berapa derajat? Diukur berapa derajat? Berapa derajat sudut POB-nya? Coba diukur. 45, Ustaz. 45 derajat. Nah, maka sudut POA-nya atau AOP, sudut AOP-nya, kalau 45 derajat yang di sebelah kanan, maka yang di sebelah kiri akan menjadi berapa? 135 derajat. Coba yang 45 derajat sebelah kanannya diukur. Yang sebelah kirinya berapa derajat? Menggunakan busur derajat. Nah, berapa yang sebelah kirinya? Sudah? Belum Ustadz. $135, Ustaz. Siapa namanya? Zerin, Ustaz. Nah, Zerin tadi menghitung yang sebelah kanan, ternyata sudutnya 45 derajat. Kemudian dihitung yang sebelah kiri, menggunakan busur derajat, ternyata besarnya 135 derajat ya. Nah, punya Zerin yang sebelah kanan besarnya 45 derajat. Dihitung menggunakan busur derajat. Kemudian yang sebelah kiri ternyata besarannya 135 derajat. Nah, ternyata kalau kita jumlahkan kedua sudut ini akan berjumlah 180 derajat. Kalau kita jumlahkan. Nah, sama yang seperti kita pelajari sebelumnya tentang sudut lurus atau sudut setengah putaran. Tengah putaran. Baik, ada yang mengerjakan dengan sudut yang berbeda? Tidak ada Ustadz. Ada yang sudut kanannya bukan 45 derajat? Tidak ada? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, Ustadz akan tunjukkan yang punya Ustadz. Nah, ternyata punya Ustadz, sudut yang sebelah kanan adalah 60 derajat. Ada yang bisa menebak sudut yang di sebelah kirinya berapa derajat? 120. 120 derajat. Ada juga 60. 120 derajat. Karena apa? Nah, karena sudut yang dibentuk oleh sudut AB adalah 180 derajat, merupakan sudut lurus ya. Nah, kalau kita ketahui yang sebelah kanan 60 derajat, maka sebelah kirinya bisa kita cari dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat. Nah, baik. Sampai sini paham atau ada yang ingin bertanya? Insya Allah paham Ustadz.
Nah, ternyata sudut AOP sebesar 120 derajat ya. Sudut AOP-nya ternyata 120 derajat. Jadi, penjumlahan antara kedua sudut tersebut akan memiliki besaran 180 derajat ya. Baik, Ustadz cek. Ustadz cek ya. Az-Zahra. Iya, Ustaz. Az-Zahra, kalau misalnya sudut yang sebelah kanannya 15 derajat, maka sudut yang sebelah kiri akan berapa derajat? Seladi apa? Jika sudut yang sebelah kanan itu 15 derajat, maka sudut yang sebelah kirinya akan berapa derajat besarannya? 165 derajat. Nah, 165 derajat. Baik. Az-Zahra, Masya Allah. Paham berarti Az-Zahra ya? Ustadz cek yang lain. Fazia. Fazia, Ya, Ustaz. kalau sudut yang sebelah kiri 100 derajat, maka sudut sebelah kanannya berapa derajat besarannya? Yang kiri diketahui 100 derajat ya. Maka yang sebelah kanan berapa derajat? Fazia. Fazia. Berapa, Nak? Seratus 180 derajat dikurangi 100 derajat. Jadi sudut yang sebelah kanannya berapa, Fazia? 80. 80 derajat. Masya Allah, cepat juga ya mengertinya ya. Jadi 80 derajat. Nah, karena penjumlahan kedua sudut tersebut adalah 180 derajat. Baik, dicek lagi yang lain. Mumtaz Syahla. Mumtaz Syahla. Nah, kalau sudut yang sebelah kirinya 125 derajat, maka sudut sebelah kanannya berapa derajat? Jika diketahui sudut AOP 125 derajat, maka sudut BOP-nya sama dengan Mumtaz Syahla. Berapa? 180, nah, dikurangi 125. Jadi berapa?
Mumtasyahlah 55 Ustaz. 55 derajat. Barakallah. 55 derajat. Mudah karena kedua sudut ini apabila dijumlahkan, maka hasilnya akan sama dengan 180 derajat. Baik. Masih banyak yang belum paham ya. Kita coba bersama yang lain. Rumaisya Wafa. Rumaisya. Rumaisya Wafa. Iya Ustaz. Sebentar. Ustaz cek dulu. Baik, Rumaisya Wafa. Misal sudut yang sebelah kanan jumlahnya 40, besarnya 40 derajat. Maka sudut yang sebelah kirinya berapa? Bentar Ustaz. Rumaisya, Nah, Ustaz. berapa sudut yang AOP-nya kalau BOP-nya 40 derajat? 40. 40 derajat Ustaz. 180 derajat dikurangi 40 derajat. Rumaisya, 140 ya Ustaz. 140 derajat. Masya Allah. Baik. Ada yang ingin bertanya? Jadi sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang sudut lurus atau sudut setengah putaran. Nah, sudut setengah putaran, sudut yang terbentuk sebesar 180 derajat ya. Nah, jadi kalau ada satu garis lurus dipotong dengan garis lainnya, maka kita ketahui tadi sebelumnya 180 derajat ya. Jadi kalau misalnya di sini 70 derajat, maka yang di sebelah kirinya akan berjumlah 110 derajat. Nah, atau 180 derajat dikurangi 70 derajat ya. Jadi 110 derajat. Baik. Rumaisya, Rumi. Nah, Ustaz. Nah, kalau misalnya yang sebelah kirinya 125 derajat, yang sebelah kanan berjumlah berapa besarannya? Rumi? Ruminya Rumi Ulif Ustaz. Rumi keluar. Iya Ustaz. ya Ustaz. Baik, Syifa Hasna.
Ya Ustaz. Syifa Hasna, kalau sudut yang sebelah kirinya 125 derajat, yang kanan berapa derajat besarannya? 55 derajat. 55 derajat. Baik, Masya Allah. Syifa Hasna lah. Baik. Ustadz cek lagi. Saunui. Ustaz. Saunui kalau misalnya yang sebelah kanannya 35 derajat, maka sebelah kirinya berapa derajat besarannya? 145 derajat. Karena jumlah dari keduanya akan 180 derajat. Baik. Sampai sini ada yang ingin bertanya, silakan. Tidak Ustaz. Ustadz tunggu ya, Ustadz tunggu. Nah, untuk soal yang di depan, sudut yang dibentuk oleh BOP itu sebesar 60 derajat. Sehingga sudut yang AOP-nya memiliki besaran 120 derajat. Baik, kalau tidak ada yang bertanya dan mulai banyak yang paham ya. Nah, jadi Ustadz akan melanjutkan ya. Baik. Tadi Ustadz ngasih tahu ya bahwa yang sudut sebelah kanan yang Ustadz kerjakan itu besarannya 60 derajat. Maka yang sebelah kirinya adalah 120 derajat. Nah, kita akan belajar tentang sudut bertolak belakang saat ini. Afwan Ustaz, tadi anak keluar sendiri. Siapa? Rumi ya? Iya tadi keluar. HP tiba-tiba keluar sendiri Ustaz Afwan. Baik, Rumi. Kita akan belajar tentang sudut bertolak belakang saat ini. Nah, kalau sudut pelurus, tadi kalau misalnya kita jumlahkan kedua sudutnya, akan berjumlah 180 derajat. Nah, kalau sudut bertolak belakang, dia akan memiliki sudut yang sama besarnya. Jadi sudut yang bertolak belakang itu sudut yang saling membelakangi ya. Contoh, sudut AOQ dia akan bertolak belakang dengan BOP. Sudut AOQ dia akan bertolak belakang dengan sudut BOP. Nah, dia saling membelakangi. Silakan dicatat. Nah, jadi yang dimaksud dengan sudut bertolak belakang adalah sudut yang saling membelakangi. Contohnya yang di depan adalah sudut AOQ dan BOP. Dia saling membelakangi. Sudut-sudut yang bertolak belakang, dia memiliki besaran sudut yang sama. Nah, bagi yang punya busur derajat, bisa dilakukan uji coba ya. Nah, kalau misalnya di sini 60 derajat, maka yang di sini akan berjumlah atau besarannya 60 derajat. Karena dia sudut bertolak belakang. Baik. Itu dikurang ya Ustaz. Dikurang maksudnya? Yang hasilnya 120 itu yang sudut bertolak belakang, itu yang hasilnya 120 itu 60 kurang 60 ya Ustaz. Pan, gimana? Bukan Safia. Gimana, Sofia? Yang
60 derajat, yaitu kan sudut bertolak belakang. Yang hasilnya 120 itu 60 kurang 20, 60 ya Ustaz. Ini sudut pelurus ya. Sudut pelurus ya. Artinya, kedua sudut apabila dijumlahkan akan berjumlah 180 derajat. Nah, 120 ditambah 60 itu sama dengan 180 derajat ya. Baik. Kalau misalnya yang sebelah kanan berjumlah 45 derajat, nah maka yang sebelah kirinya akan bagaimana mengerjakannya? 180 derajat dikurangi 45 derajat. Nah, jadi kalau misalnya yang di sebelah kanannya itu 45 derajat, maka yang sebelah kirinya akan berjumlah atau besarnya berapa? 135 derajat. Baik, itu yang dinamakan sudut pelurus. Nah, untuk yang saat ini kita bahas adalah sudut bertolak belakang. Silakan bagi yang sudah menyiapkan busur derajat, dihitung sudut-sudut yang bertolak belakang. Sudah dihitung, Ustaz. Apakah memiliki besaran yang sama? Sama, Ustaz. Sama ya. Jadi kalau misalnya yang di sini 60 derajat, maka sudut yang bertolak belakang dengannya akan berjumlah 60 derajat. Nah, kalau misalnya sudut AOP itu 120 derajat, maka sudut BOQ-nya akan berjumlah 120 derajat. Baik, ada yang ingin bertanya? Ustadz, Ana izin minum. Oh iya, Ustaz, Ana silakan. izin minum. Tidak masalah. Semakin kita Karena izin minum. iya, Ustaz, Ana izin supaya apa? Supaya lebih tenang ya, supaya lebih fokus ya. Silakan minum. Ustaz, Ana izin minum. Ustaz, Ana izin ke toilet. Baik, silakan. Nahila. Ustaz, izin minum. Iya, Ustaz. Jadi sudut-sudut yang bertolak belakang itu memiliki besaran yang bagaimana, Nahila? Besaran yang sama, Ustaz. Iya, jadi sudut yang bertolak belakang itu merupakan sudut-sudut yang memiliki besaran yang sama ya. Dia bertolak belakang, saling membelakangi ya. Nah, kalau kita lihat ini menghadap ke sana ya, menghadap ke sana ya. Kemudian yang bertolak belakang juga akan menghadap ke arah yang berbeda. Nah, ini bertolak belakang ya, saling membelakangi ya. Sudut-sudut yang bertolak belakang dia akan memiliki sudut yang sama. Jadi kalau misalnya yang di sini 60 derajat, maka yang bertolak belakang dengannya akan berjumlah 60 derajat. Baik, Nahila, kalau misalnya yang di sini bukan 60 derajat, melainkan 45 derajat, maka sudut yang bertolak belakang akan berjumlah atau besarnya berapa? 45 derajat, Ustaz. Nah, 45 derajat. Baik. Maryam Al-Bakri. Ya, Ustaz. Maryam, kalau misalnya sudut yang di sini 130 derajat,
dia kan menghadapnya ke sana ya. Sudut yang bertolak belakangnya akan berjumlah atau besarnya berapa? 130 derajat juga, Ustadz. 130 derajat juga. Baik. Anissa Fahira. Nah, Ustadz. Anissa Fahira, kalau misalnya yang di sini 50 derajat, sudut BOP-nya 50 derajat, dia kan menghadap ke sana ya. Nah, sudut yang bertolak belakang akan berjumlah berapa, nah? Anissa Fahira. Sudut AOQ-nya akan berjumlah 100. 130. diketahui sudut BOP-nya 50 derajat. Dia menghadap ke sana ya. Nah, sudut yang bertolak belakang yaitu sudut AOQ, yaitu di sini ya. Nah, dia akan berjumlah berapa? Besaran sudut di sini berapa? 160. Sudut-sudut yang bertolak belakang, dia memiliki besaran yang sama ya, Fahira. 50. Jadi kalau yang di sini 50 derajat, maka yang bertolak belakang dengannya berapa derajat? 50 derajat juga. Sama-sama 50 derajat. Jadi sudut-sudut yang bertolak belakang memiliki besaran yang sama ya, Fahira. Nah, Ustadz. Baik, Ustadz cek lagi. Inara. Ustaz. Afwan ya sebentar ya. Ya, Ustaz. Kan barusan ada panggilan Ustadznya. Ditanya masalah foto yang awal tadi ya. Jadi ditanya sudah melakukan foto atau belum barusan. Baik, kita lanjutkan ke materi ya. Tadi sampai mana ya? Inara ya? Iya. Baik, Inara, kalau misalnya sudut AOP-nya itu 95 derajat, dia menghadap ke sana ya. Kemudian sudut yang membelakanginya akan berbentuk berapa derajat? Ustaz, anak 95 derajat, Ustaz. 95 derajat. Baik. Jadi, sudut-sudut yang bertolak belakang atau saling membelakangi itu memiliki besaran yang sama ya, anak-anak solihah sekalian. Baik, lanjut ya. Nah, kita akan mempelajari sudut-sudut yang sehadap. Baik, Ustadz mencontohkan ya. Kalau sudut sehadap itu artinya sudut-sudut yang menghadap ke arah yang sama. Jadi ini dua garis sejajar. Sudut atau garis AB dan garis CD itu merupakan garis-garis yang sejajar ya. Kemudian dipotong oleh garis PQ. Nah, setelah dipotong, tadi kita ketahui bahwa sudut
BOP-nya adalah 60 derajat dan sudut AOP-nya adalah 120 derajat. Nah, kita akan mempelajari sudut-sudut sehadap. Artinya sudut-sudut yang menghadap ke arah yang sama. Jika dia menghadap ke sana, maka sudut DP-nya ya, sudut DP ini ya, menghadap ke sana juga ya. Dia akan memiliki besaran yang sama. Maka akan sama-sama 60 derajat. Kemudian, jika sudut AP-nya 120 derajat, maka sudut CP-nya akan memiliki besaran yang sama, yaitu 120 derajat. Nah, ini terjadi pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lurus ya. Dua garis sejajar, yaitu CD dan AB, apabila dipotong oleh garis lurus, dia akan membentuk sudut-sudut yang sehadap, yang mana sudut-sudut sehadap itu akan memiliki besaran yang sama. Nah, baik, agak cepat ya Ustadznya ya. Coba Ustadz tanya sama Fazia. Ada Fazia? Halo, Ustaz. Fazia, sudut DQ dia akan sehadap dengan sudut yang mana? Sudut DQ pada sini. Nah, dia akan sehadap dengan sudut DQ itu menghadap ke arah sini ya. Mic-nya mau dibuka. Mic-nya siapa? Fazia, masih tertutup. Fazia? Baik. Kita agak cepat ya. Kita ganti bersama Iza. Iya, Ustaz. Iza, sudut DQ akan sehadap dengan sudut Sudut BQ ya, yaitu sudut yang di sini ya. Nah, dia akan menghadap ke arah yang sama. Nah, kedua sudut ini dia akan memiliki besaran yang sama ya. Baik. Ustaz kasih tanda aja. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kayak gini aja. Zerin. Zerin sudut nomor 2, dia akan sehadap dengan sudut 6. 6. Baik. Nafina. Nafina? Tidak ada. Salma. Naam, Ustaz. Salma sudut 5, dia akan sehadap dengan sudut 1. 1. Kalau sehadap memiliki sudut yang besarannya berbeda atau sama? Sama. Sama. Jadi kalau sudut 5 besarannya 60 derajat, maka sudut 1 besarannya berapa derajat?
60. 60 derajat juga ya. Karena dia memiliki besaran yang sama. Sudut-sudut sehadap atau yang menghadap ke arah yang sama, dia akan memiliki besaran yang sama ya. Baik, dicek lagi ya Ustadz. Gendis. Gendis, ada? Ada Ustadz. Gendis sudut 7, dia akan sehadap dengan sudut yang mana? Sehadap itu artinya menghadap ke arah yang sama ya. Sudut 7, dia akan sehadap dengan sudut 5. itu sudut pelurus ya namanya ya. Kalau sudut sehadap, dia akan menghadap ke arah yang sama. Jadi kalau 7, dia itu menghadap ke sini. Nah, maka kita cari sudut yang juga menghadap ke arah sini. Jadi sudut yang sehadap dengan sudut 7 adalah sudut 3 ya, bukan sudut 5. Nah, lihat arahnya ya. Kalau sudut 5 itu merupakan sudut pelurus ya dengan sudut 7 ya. Kalau sudut 5 dia akan menghadap ke arah sana ya. Nah, sudut yang bertolak belakang dengan sudut 5 adalah sudut 8. Dia saling membelakangi ya, bergerak ke arah yang berbeda ya. Baik. Tadi gendis ya. Gendis. Gendis. Ya Ustadz. Kalau sudut 8, dia akan sehadap dengan sudut 8. Iya, sudut 8 dia akan sehadap dengan sudut 4. 4. Sudut 8 sehadap dengan sudut 4. Besarannya sudut 8 dan sudut 4 apakah sama atau berbeda? Sama. Sama. Sudut 8 dan sudut 4 memiliki besaran yang sama ya. Jadi, baik. Kita ambil kesimpulan ya. Jadi sudut-sudut yang sehadap dan sudut-sudut yang bertolak belakang itu memiliki sudut yang sama besarnya. Nah, kalaupun sudut pelurus, kedua sudut yang membentuk sudut pelurus, dia akan, kalau kita jumlahkan, akan membentuk sudut 180 derajat. Nah, kalau sudut-sudut sehadap, dia memiliki sudut yang sama besarnya. Kalau sudut-sudut yang bertolak belakang, bagaimana anak-anak solihah? Kalau sudut-sudut bertolak belakang, besarannya sama atau berbeda? Sama. Sama. Sama Ustadz. Kalau sudut yang sehadap, Sama, besaran Ustaz. sudutnya sama atau tidak? Beda. Sama. 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 Kalau sudut sehadap, itu dia besarannya sama ya. Kalau sudut pelurus, besarannya berbeda atau sama? Sama. Sama. Sudut pelurus. Sudut pelurus Berbeda. Berbeda. Nah, kalau sudut pelurus Oke. itu kalau kita jumlahkan sudutnya akan membentuk 180 derajat ya. Kapan sudut pelurus itu memiliki besaran yang sama? Kalau dipotongnya itu berbentuk 90 derajat ya, atau tanda plus ya. Nah, Ustaz kasih contoh ini ya.
Kapan sudut lurus memiliki besaran yang sama? Apabila dia dipotong sama besarnya. Jadi dipotong sama besarnya. Jadi sehingga membentuk sudut 90 derajat dan 90 derajat ya. Ya, derajat. Nah, 90 derajat dan 90 derajat. Jadi Derajat. sudut pelurus akan memiliki sudut yang sama besarnya apabila dipotong sama besar ya. Baik. Jadi kalau misalnya tidak 90 derajat, maka dia akan memiliki besaran yang berbeda. Nah, kalau dia dipotongnya sama besar, maka kedua sudut tersebut akan berjumlah atau sama besar 90 derajat dan 90 derajat ya. Kalau dipotongnya sama besar. Kalau dipotongnya berbeda, maka dia akan memiliki sudut yang berbeda. Misalnya motongnya kayak gini ya. Nah, misal dipotong seperti ini. Sehingga yang sebelah sininya akan membentuk sudut 75 derajat. Nah, maka yang sebelah kirinya dia akan berbeda. 180 derajat dikurangi 75 derajat. Atau 105 derajat ya. Baik, sampai sini ada yang ingin bertanya? Silakan. Tidak, Ustaz. Tidak, Ustaz. Tidak, Ustaz. Tidak ya. Kalau tidak, dibuka bukunya. Halaman sebentar. Halaman berapa itu? Halaman 51. Halaman 51 dibuka ya bukunya, ada uji kompetensi di situ. Halaman 51 dibuka, di situ ada uji kompetensi. Ustaz. Nah, nomor 6 sampai nomor 10 itu kita jadikan sebagai kuis ya. Nanti Ustadz kirim link dari Google Form-nya. Nah, jadi dikerjakan seperti biasa melalui link Google Form. Dikerjakan seperti biasa melalui link Google Form ya. Tetapi soalnya adalah soal uji kompetensi halaman 51 ya, nomor 6 sampai nomor 10. Paham ya? Paham, Ustaz. Paham, Ustaz. Allah paham, Ustaz. Ustadz berharap kuisnya dikerjakan ya. Kuisnya dikerjakan supaya Ustadz tahu. Ini live. Tahu kemampuan anak-anak solihah sekalian. Apakah paham semua atau ada yang belum paham atau bagaimana. Nah, jadi bisa dikerjakan kuisnya ya. Sehingga Ustadz bisa melihat ya jawaban dari anak-anak solihah sekalian. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ustadz bisa akhiri. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Ustaz. Tidak, Ustaz. Tidak, Ustaz. Kalau tidak, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah. Dari Ustaz. Ustadz akhiri ya.